Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Nah, di video kali ini saya akan membuat ide cemilan yang sangat enak, praktis, cara membuatnya juga mudah. Dan bahannya juga sangat mudah untuk didapatkan, sangat ekonomis. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Dan untuk bahan yang pertama, di sini saya ada 5 buah pisang yang sudah kematangan. Nah, daripada dibuang, ini sebaiknya kita olah menjadi cemilan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Atau bisa disesuaikan dengan selera ya, bisa ditambah ataupun dikurang. Karena pisangnya sendiri ini sudah manis ya, teman-teman. Nah, untuk menghaluskannya, di sini saya pakai gelas plastik seperti ini. Ini kita haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Selanjutnya kita singkirkan gelasnya ya. Dan selanjutnya kita tambahkan 1 butir telur ayam. Nah, lanjut ini akan saya aduk rata terlebih dahulu ya, teman-teman. Dan ini sudah cukup. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan beberapa sendok makan tepung terigu. Dan ukuran per sendoknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kita pakai 3 sendok makan aja. Tepungnya itu jangan banyak-banyak ya, atau teksturnya nanti akan mengeras. Dan aroma pisangnya akan kurang terasa ya, teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya boleh kita aduk rata kembali sampai semua bahan ini tercampur dengan baik ya. Tekstur adonannya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini sudah selesai untuk adonannya. Selanjutnya di sini akan saya siapkan wadah untuk mengukusnya ya. Dan pastikan plastik yang kita gunakan itu adalah yang tahan panas ya, teman-teman. Nah, ini sudah saya olesi dengan sedikit minyak agar nanti saat sudah matang mudah untuk dilepaskan ya, teman-teman. Nah, ini langsung aja untuk adonannya boleh kita masukin langsung ke wadahnya seperti ini. Kita masukin semuanya ya sampai bersih. Nah, ini dia. Selanjutnya ini akan saya rata-ratakan permukaannya sampai terlihat agak halus ya, teman-teman. Nah, caranya sangat mudah seperti ini aja. Dan ini dia hasilnya sudah selesai kita masukkan. Nah, ini selanjutnya boleh kita kukus. Nah, ini sudah saya panaskan tempat kukusan. Selanjutnya boleh kita masukin adonannya ya. Ini akan kita kukus kurang lebih 25 menit sampai matang. Ini kita tutup kembali sampai kita tunggu adonannya itu benar-benar matang. Nah, ini dia hasilnya setelah 25 menit. Ini sudah matang dan boleh kita angkat ya, teman-teman. Ini akan saya angkat terlebih dahulu. Dan ini dia hasilnya setelah dingin. Ini boleh kita keluarkan dari wadahnya seperti ini. Cukup mudah untuk mengeluarkannya. Nah, ini kita balikan terlebih dahulu ya, teman-teman. Dan selanjutnya untuk adonannya ini akan kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Untuk hasil potongannya sendiri boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan kali ini saya akan memotongnya menjadi 16 bagian. Sebelumnya untuk satu potongan ini akan saya belah menjadi 2 seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini tekstur dari pisangnya itu masih sangat terlihat jelas ya, teman-teman. Sangat padat adonannya tapi tidak keras. Dan aromanya ini benar-benar harum, aroma pisang. Nah, setelah kita belah menjadi 2, ini kita tumpukan kembali potongannya. Dan kita akan bagi menjadi 8 bagian untuk satu potongannya seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Atau teman-teman boleh sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, per potongnya itu seperti ini ya, teman-teman, teksturnya. Dan kita akan lanjut memotong sisanya ya sampai selesai. Dan jika sudah selesai, ini dia hasilnya. Dari satu resep tadi menghasilkan 16 potongan. Dan kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini saya sudah siapkan larutan tepung terigu. Ini adalah tepung terigu yang saya campur dengan air
Untuk kekentalannya sendiri seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan di sini juga ada tepung roti. Nah, selanjutnya untuk adonannya ini boleh kita masukkan ke larutan tepung terigunya. Sebenarnya ini dimakan langsung aja sudah enak ya teman-teman, tapi di sini kita akan membuatnya lebih enak lagi, lebih garing lagi. Nah, ini kita celupkan ke adonan tepung terigu seperti ini. Selanjutnya kita taruh di atas tepung roti seperti ini. Nah, ini kita baluri dengan tepung roti ya teman-teman. Kita rata-ratakan seperti ini, kita tekan-tekan juga. Dan agar tepung rotinya itu menempel dengan baik ya ke adonannya. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Selanjutnya akan kita lanjutkan sampai semua adonannya itu terbaluri dengan tepung roti ya. Nah, ini sudah selesai semua. Ini langsung boleh kita goreng. Nah, tapi untuk menghindari agar tepung rotinya ini tidak terlalu rontok saat digoreng, teman-teman boleh memasukkannya ke dalam kulkas sekitar 10-15 menit agar tepung rotinya saat digoreng tidak terlalu rontok ya teman-teman. Di sini saya tidak menggoreng semuanya ya teman-teman, saya hanya menggoreng sebagian. Sebagiannya lagi akan saya simpan sebagai stok buat cemilan besok. Jadi jika ingin ngemil tinggal digoreng ya. Nah, jika teman-teman ingin menjadikannya sebagai ide jualan, teman-teman boleh menjualnya setelah digoreng ataupun sebelum digoreng. Dan ini akan kita goreng sampai warnanya itu berubah jadi kuning keemasan gitu ya. Nah, ini dia sudah selesai, kita balik-balikan. Selanjutnya bisa kita tunggu sampai matangnya merata seperti ini. Nah, ini sudah matang merata. Selanjutnya boleh kita angkat, kemudian kita tiriskan minyaknya ya. Ini akan saya angkat semuanya karena sudah matang. Dan ini hasil gorengannya sangat cantik ya teman-teman. Warnanya sangat bagus, sangat menggugah selera untuk dicobain. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini akan kita angkat kemudian kita tiriskan. Dan jika sudah, selanjutnya boleh kita sajikan di piring saji seperti ini. Dan untuk toppingnya di sini saya hanya pakai susu kental manis yang rasa coklat. Nah, ini kita taruh di atasnya seperti ini. Untuk banyaknya sendiri sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya boleh kita tambahkan dengan parutan keju seperti ini di atasnya ya. Kita taruh seperti ini. Nah, ini dia hasilnya setelah diberikan topping. Selanjutnya ini boleh kita hidangkan ya. Ini sangat enak, tampilannya juga sangat menarik. Di video kali ini saya akan membuat olahan dari pisang yang sudah kematangan. Nah, di sini saya akan mengolahnya menjadi cemilan yang sangat enak, super kekinian. Untuk tampilannya ini sangat menarik dan untuk rasa teman-teman pasti suka, apalagi bahan dan cara membuatnya ini sangat mudah ya teman-teman. Dan untuk rasanya garing di luar dan untuk isiannya itu tetap lembut di dalamnya ya teman-teman. Aroma pisangnya masih sangat terasa. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana saya membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Nah, untuk bahan pertama di sini saya ada 7 buah pisang yang sudah kematangan. Nah, ini meskipun kulitnya sudah hitam tapi untuk isinya itu masih bagus ya teman-teman. Nah, isinya seperti ini. Selanjutnya ini akan saya haluskan. Di sini saya menggunakan gelas plastik aja ya seperti ini. Atau teman-teman boleh menggunakan alat yang lain seperti garpu atau apapun itu ya. Ini akan kita haluskan sampai halus dan seperti ini. Nah, selanjutnya akan saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian di sini saya tambahkan juga sedikit vanili bubuk. Dan juga 1 sendok munjung tepung maizena. Dan untuk takaran tepungnya jangan banyak-banyak ya teman-teman. Ini agar tekstur dari pisangnya itu masih lembut dan pastinya aroma pisangnya masih terasa ya. Kita aduk-aduk rata seperti ini. Dan jika sudah tercampur dengan baik, selanjutnya kita siapkan pan. Nah, ini saya masukin dulu 1 sendok makan margarin. Dan untuk adonan pisang tadi ini sudah boleh kita masukkan ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan semuanya.
sampai tidak ada yang tersisa ya teman-teman. Kita bersihkan semua sisa-sisa adonan ini. Nah, selanjutnya ini boleh kita aduk-aduk rata. Dan ingat ya teman-teman, gunakan api yang sedang saja, cenderung kecil, agar adonan ini tidak mudah hangus ya, atau gosong. Nah, ini kita masak sampai tanak dan teksturnya itu lembut seperti ini. Nah, ini sudah siap. Selanjutnya boleh kita angkat, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini dia isiannya sudah jadi. Nah, selanjutnya di sini sudah saya siapkan beberapa lembar kulit lumpia. Kemudian untuk perekatnya di sini saya hanya menggunakan larutan tepung terigu yang saya campur dengan air. Dan tentu saja di sini sudah ada isiannya dari pisang yang sudah kematangan tadi ya. Nah, kita lanjut ke proses membungkusnya ya teman-teman. Dan sebelumnya di sini kita ambil satu lembar kulit lumpianya seperti ini. Kemudian kita isi secukupnya isian dari pisang tadi ya. Kita rapi-rapikan seperti ini. Lalu selanjutnya lipat sisi kiri dan kanannya ke tengah seperti ini. Kita rapikan. Nah, ini sudah boleh kita gulung dari atas sini ke bawah ya teman-teman. Nah, sambil kita rapi-rapikan, sebelumnya kita olesi dulu untuk pinggirannya ini seperti ini, agar gulungannya ini tidak mudah lepas ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup mudah untuk cara membuatnya ya. Ini akan kita sisihkan. Dan kita akan lanjut membuat sisanya ya teman-teman. Seperti tadi kita ambil satu lembar kulit lumpia, ambil sedikit isiannya. Nah, ratakan seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisi kiri dan kanannya boleh kita lipat masuk ke dalam seperti ini. Nah, dari atas ini kita lipat isiannya. Nah, seperti ini. Dan untuk ujungnya kita beri kembali lem agar tidak mudah lepas ya saat digoreng nanti. Nah, ini dia. Dan kita akan melanjutkan sampai semua isiannya itu habis ya teman-teman. Lakukan proses melipatnya seperti tadi ya. Nah, ini dia hasilnya. Dari satu resep tadi menghasilkan 18 pieces kue seperti ini. Selanjutnya ini sudah boleh kita goreng ya teman-teman. Nah, kita akan lanjut memanaskan minyak. Kemudian boleh kita masukkan gorengannya seperti ini. Kita masukkan sampai teflonnya ini penuh ya teman-teman. Nah, saat menggorengnya ini saya gunakan api yang sedang saja ya teman-teman. Jangan terlalu besar juga ataupun terlalu kecil ya, agar matangnya itu bisa merata. Nah, ini akan kita tunggu sampai warnanya itu berubah jadi kuning kecoklatan. Nah, selanjutnya ini boleh kita balik-balikan ya teman-teman. Kita balik adonan yang sudah berubah warna seperti ini. Dan saat menggoreng ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama ya teman-teman. Jadi saat menggoreng teman-teman jangan tinggal kemana-mana ya, atau adonan ini akan gosong nantinya. Nah, setelah selesai dibalikan seperti ini, selanjutnya akan kita tunggu sampai sisi sebelahnya matang dan warnanya itu jadi cantik ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini sudah boleh kita angkat. Kemudian kita tiriskan ya agar minyaknya itu berkurang. Nah, kita angkat semua gorengan yang sudah matang. Nah, ini yang terakhir. Selanjutnya kita akan goreng semua sisanya ya teman-teman sampai selesai. Lakukan proses menggorengnya itu seperti tadi ya. Goreng sampai warnanya itu berubah jadi kuning kecoklatan. Dan jangan sampai gosong ya teman-teman. Nah, ini akan saya skip aja videonya. Selanjutnya ini dia hasilnya. Ini sudah digoreng semua. Dari 18 pieces kue tadi, ini dia hasilnya. Sangat cantik ya teman-teman. Dan ini sudah boleh kita hidangkan ya. Tinggal kita tambahkan sedikit topping di atasnya. Dan untuk toppingnya sendiri teman-teman boleh sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Sebenarnya jika ini dimakan langsung seperti ini aja sudah enak ya.
Tapi di sini akan saya tambahkan taburan bubuk Milo di atasnya seperti ini. Nah, ini kita taburi di atasnya. Untuk banyaknya sendiri sesuaikan dengan selera ya, teman-teman. Dan ini sudah cukup ya. Ini dia tampilannya dari dekat seperti ini ya, teman-teman. Sangat menarik untuk dicoba. Dan ini mau lanjut saya cobain terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, tampilannya sangat menarik ya jika sudah ditambahkan dengan taburan Milo seperti ini. Dan rasanya itu sangat garing di luar, serta untuk di dalamnya itu masih sangat lembut dari adonan pisang tadi. Dan teman-teman harus cobain resepnya di rumah ya, semoga kalian suka. Dan sekian dulu ya untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah nonton hingga akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa ya tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.